Kalian tahu nggak sih bagaimana proses suksesi terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia wafat? Untuk itu, simak terus videonya. Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Agung Nugraha. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana sih prosesi terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang pada saat itu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia wafat. Namun dalam hal ini adalah menggantikan proses kepemimpinan umat Islam. Proses suksesi terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momen penting dalam sejarah politik Islam. Peristiwa ini tidak hanya menentukan kepemimpinan umat Islam, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sistem politik dalam pemerintahan Islam pada masa berikutnya. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah tidak terlepas dari sebuah peristiwa yang berlangsung begitu cepat. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam berada dalam keadaan duka dan menghadapi kekosongan kepemimpinan. Dalam hal ini, Nabi tidak menunjuk penerus secara eksplisit, sehingga mendorong para sahabat dan pemimpin suku untuk segera mencari pengganti demi menghindari perpecahan. Kisah ini diawali dari Umar yang mendapatkan sebuah berita bahwa Sa'ad bin Ubaidah yang merupakan tokoh Ansor dari suku Khazraj ingin diangkat sebagai pemimpin atau khalifah oleh kelompok Ansor di dalam sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Mendengar kabar tersebut, Umar bergegas menyuruh seseorang untuk menemui Abu Bakar yang pada saat itu sedang mengurusi jenazah Rasulullah. Umar juga menjelaskan kepada Abu Bakar bahwa hal ini sangat penting dan menyangkut kepentingan umat. Mereka kemudian bergegas ke Saqifah Bani Sa'idah bersama seorang sahabat senior dari kelompok Muhajirin yang mereka temui di tengah perjalanan, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika mereka telah sampai di sana, ternyata telah terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka kemudian bertanya, ada apa sebenarnya dan apa maksud dari pertemuan ini? Kelompok Ansor kemudian menjawab bahwa pertemuan ini adalah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubaidah menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Kaum Ansor menjelaskan juga bahwa keberlanjutan kepemimpinan Islam lebih baik dari kaum Ansor. Mengapa? Karena mereka adalah yang memiliki mayoritas materi yang lebih banyak daripada kaum Muhajirin. Dalam hal ini, Abu Bakar membenarkan apa yang diucapkan oleh kaum Ansor. Ia tidak terpancing dalam perdebatan sengit yang terjadi. Justru ia menghadapinya dengan sikapnya yang tenang. Dengan sikapnya ini pula, ia kemudian menjelaskan bahwa yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat adalah dari kaum Quraisy. Mengapa dari kaum Quraisy? Abu Bakar kemudian berkata, sesungguhnya orang-orang Arab tidak mengenal hal ini kecuali mereka yang mempunyai nasab paling mulia, yakni kaum Quraisy. Dan orang-orang Arab tidak akan rela kecuali dari nasab mereka. Argumentasi ini didasarkan pada pandangan bahwa Quraisy sebagai suku yang memimpin suku-suku lain di Arab dan dianggap memiliki legitimasi sosial maupun keagamaan yang lebih kuat di mata kaum muslimin. Abu Bakar juga mengingatkan kepada semua orang di sana tentang konflik yang terjadi antara suku Khazraj dan suku Aus sebelum mereka masuk Islam. Oleh karenanya muncul sebuah kekhawatiran bahwa akan terulang kembali konflik tersebut jika Sa'ad bin Ubaidah terpilih menjadi khalifah. Ucapan Abu Bakar tersebut rupanya mengesankan banyak pihak yang pada akhirnya mereka semua menerima pernyataan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memberikan dua calon pemimpin yang bisa dipilih untuk menjadi khalifah. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika itu, salah seorang dari kelompok Ansor menyarankan sebaiknya ada dua kepemimpinan. Yang satu dari Muhajirin dan yang satunya lagi dari kaum Ansor. Namun, Umar menolak dengan tegas. Ia beranggapan bahwa hal tersebut hanya akan memecah persatuan umat Islam. Yang pada akhirnya, ketika itu Abu Bakar meminta Umar untuk dibaiat. Sebab menurutnya Umar adalah yang paling kuat dan dirasa mampu memimpin umat Islam. Namun hal unik terjadi. Bukannya menerima, Umar justru malah menolaknya. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa baginya kekuatan yang ia miliki itu hanyalah untuk melayani Abu Bakar.
Dan Umar juga mengingatkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang senantiasa bersama Rasul. Ia adalah orang yang menemani Rasul di gua, dan juga ia adalah orang kedua yang menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad yang ketika itu sedang sakit. Hubungan dekatnya dengan Nabi ini membuatnya dianggap lebih memahami prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang telah diajarkan. Semua orang menyetujui apa yang dikatakan Umar. Dengan demikian, argumen Abu Bakar yang didukung oleh Umar bin Khattab berhasil meyakinkan kaum Ansor bahwa kepemimpinan dari kalangan Quraisy akan lebih diterima secara luas oleh umat. Maka dari itu, Umar seketika meminta Abu Bakar untuk dibaiat. Dan dia adalah orang yang pertama berbaiat kepada Abu Bakar yang diikuti oleh seluruh orang di Saqifah Bani Sa'idah pada saat itu. Kemudian tindakan ini diikuti di kemudian hari oleh baiat yang lebih luas lagi di Madinah yang mengukuhkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam pada saat itu. Dengan demikian resmi sudah Abu Bakar menjadi seorang khalifah atau pemimpin umat Islam di usianya yang ke-60 tahun. Peristiwa ini adalah kali pertamanya Islam memiliki pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara politis, terpilihnya Abu Bakar mencerminkan kompromi politik antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana keduanya sepakat pada kepemimpinan Quraisy sebagai solusi yang dianggap mampu mempersatukan umat. Keputusan ini menjadi acuan penting bagi proses suksesi selanjutnya, terutama mengenai pentingnya konsensus atau ijma dalam pemilihan pemimpin, serta urgensi stabilitas politik dalam menjaga kesatuan umat. Selain itu, keberhasilan Abu Bakar dalam memimpin juga terbukti dengan kebijakan politiknya yang berhasil mempersatukan Arab kembali setelah banyak kabilah-kabilah yang melakukan pemberontakan dalam Perang Ridha. Keterampilan Abu Bakar dalam mengatasi tantangan politik internal ini semakin mengukuhkan posisi khalifah sebagai pemimpin yang memiliki legitimasi tidak hanya secara agama, tetapi juga secara politik. Proses suksesi Abu Bakar mengandung unsur-unsur diplomasi, konsensus, dan bahkan politik praktis yang menjadikannya sebagai titik awal bagi perkembangan sistem politik Islam. Meskipun tidak ada tata cara yang baku dalam suksesi tersebut, penunjukan Abu Bakar memberikan gambaran kepada kita bahwa kepemimpinan umat Islam tidak semata-mata terkait dengan garis keturunan, seperti yang banyak terjadi di Barat dengan sistem monarkinya. Tetapi hal ini juga berkaitan dengan aspek kesepakatan kolektif dan kemampuan pemimpin untuk mencapai dan menghadapi tantangan politik yang ada. Sebagai khalifah, Abu Bakar tidak hanya mengisi kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi, tetapi juga membentuk fondasi baru di kalangan umat Islam bagi suksesi kepemimpinan di masa-masa berikutnya. Sehingga dalam hal ini menciptakan dasar bagi model pemerintahan yang berdiri atas prinsip musyawarah, stabilitas politik, dan juga persatuan umat. Itu tadi bagaimana penjelasan Abu Bakar menjadi khalifah pertama dalam kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah wafat. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten-konten terbaru selanjutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Saya Agung Nugraha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.